pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Biagas hingga Pulau Rote. Senang sekali saya Mona Zarinisa kembali ini hadir untuk menemani Anda dalam program Juru Bicara. Pemirsa, saat ini BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib untuk mendapatkan layanan publik. Dan hal ini merupakan implementasi dari realisasi program Jaminan Kesehatan Nasional. Sebanyak 30 kementerian berkolaborasi dan bersinergi untuk memaksimalkan kepesertaan program JKN. Lalu pemirsa, sebenarnya seberapa pentingkah dikeluarkannya impres ini? Untuk menjawabnya kita akan bahas bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansel. Halo Pak Dirjen, salam sehat. Salam sehat, Mona. Baik. Pak, ini kita mungkin langsung saja terkait dengan isu yang saat ini pembicaraan yang sedang hangat-hangatnya di kalangan masyarakat adalah wajibnya kepesertaan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan publik. Mungkin di awal kita akan bahas dulu Pak Dirjen, sebenarnya apa prinsip dasar JKNI sehingga pada Impres nomor 1 tahun 2022 ini menjadi syarat berbagai pelayanan publik, Pak Dirjen. Iya, jadi JKN merupakan implementasi dan atau amanah, ya amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Nah, jadi ini jaminan sosial itu luas, ya termasuk jaminan kesehatan, jaminan hari tua misalnya, kemudian jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini yang dibahas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah jaminan sosial dalam pengertian luas dan jaminan kesehatan itu termasuk di dalamnya. Nah, selain itu pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan negara harus hadir untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat apabila terjadi risiko sakit. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. BPJS ada dua, ada BPJS Kesehatan dan ada BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran Impres nomor 1 tahun 2022 dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua yang sudah diamanatkan oleh konstitusi, oleh undang-undang, oleh undang-undang dasar, dan juga peraturan-peraturan lain itu dapat berjalan secara optimal, termasuk Impres itu sendiri. Meski perlu dilakukan sejumlah penyesuaian guna sinkronisasi kebijakan. Saat ini ada 86% penduduk Indonesia sudah menjadi peserta program JKN KIS. Sesuai rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN ya 2020 sampai 2024, kita berharap tahun 2024 nanti itu sudah 98% penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS ya kesehatan. Nah, untuk mencapai target 98% itu keluarlah Impres nomor 1 tahun 2022 dengan mengacu kepada semua aturan yang sudah diterbitkan sebelumnya, yang tadi saya sebutkan beberapa di antaranya. Ya, baik. Berarti 98% tinggal 20% lagi yang hadir di pemerintah untuk mengejar target. Baik, Pak Dirjen, kalau sudah disampaikan tadi bagaimana sebenarnya pertimbangan dari Impres nomor 1 tahun 2022 ini, lalu bagaimana Pak nantinya dengan masyarakat yang tidak mampu agar bisa juga mereka ikut serta dalam program ini? Iya, kalau masyarakat tidak mampu ini kan sudah ada aturannya ya, itu dibayarkan oleh pemerintah preminya. Ya, jadi prinsipnya dalam JKN ini kan gotong royong. Ya, jadi gotong royong, yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang tidak mampu. Jadi ada
subsidi silang, kira-kira seperti itu yang diatur tentu saja di dalam satu aturan. Ya, jadi tidak perlu khawatir, ya, orang-orang yang dianggap tidak mampu ini akan mendapatkan preminya ya secara gratis dari pemerintah begitu. Tidak perlu mengiur ya, tidak perlu iuran ya. Tetapi tentu saja masyarakat yang masih dalam kategori mampu, apalagi sangat mampu, kaya katakanlah seperti itu, ya harus ya membayar iuran setiap bulan begitu. Ya, terus saya jelaskan, Inpres ini ya, Inpres itu instruksi presiden yang ditujukan kepada kementerian dan lembaga. Sebetulnya itu. Ya, jadi Inpres ini yang melaksanakan adalah kementerian dan lembaga. Ya, bukan masyarakat sebetulnya. Walaupun nanti efeknya akan ke masyarakat. Ya, misalnya begini, di dalam Inpres diatur Kementerian A tugasnya ini begitu. Misalnya Kominfo. Kominfo itu di dalam Inpres mendapat tugas untuk dua hal. Yang pertama adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ya, karena sekarang pelayanan kesehatan kan sudah juga menggunakan teknologi digital. Jadi masyarakat sekarang bisa mengecek informasi tentang kepesertaannya itu lewat handphone, dan ini memerlukan jaringan internet tentu begitu kan. Dan kemudian yang kedua adalah di bidang komunikasi publik, bagaimana mensosialisasikan, mengedukasi, mengajak masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan misalnya. Dan ada juga bagian yang mengatur tugas misalnya Kementerian ATR BPN. Nah, disitulah kemudian diatur ya bagaimana Kementerian ATR BPR bisa menyesuaikan kebijakannya, aturannya ya supaya sesuai dengan Inpres ini. Misalnya begini, nanti ATR BPN akan menyesuaikan bahwa dalam jual beli properti misalnya ya, jual beli properti itu harus menjadi anggota BPJS kalau orang ingin menjual atau membeli tanah katakanlah seperti itu. Kemudian tugas kepolisian juga disebutkan dalam Inpres itu untuk menyesuaikan aturannya. Ya, aturannya adalah orang yang ingin mengurus perpanjangan SIM, ya STNK misalnya, itu harus menunjukkan kepesertaan BPJS. Begitu juga kementerian-kementerian lain, misalnya Kementerian Agama, ya untuk mereka yang umroh gitu ya, mau umroh ya disesuaikan aturannya nanti harus menjadi peserta BPJS. Ya asumsinya kan seperti ini. Ya kalau orang jual beli properti ini kan artinya masuk kategori yang sebetulnya mampu ya begitu kan? Ya kan? Ya orang yang mengurus perpanjangan STNK misalnya dia kan bisa membeli kendaraan begitu kan? Ya kan? Masa untuk iuran tidak bisa begitu kan? Nah, orang yang umroh misalnya, biaya umroh sekarang berapa belas juta, berapa puluh juta begitu kan. Nah, jadi ini sebetulnya tujuannya adalah bagaimana masyarakat kemudian menjadi mandatori ya, menjadi mandatori itu keniscayaan dia untuk menjadi peserta BPJS melalui pelayanan publik tadi karena ada syarat-syaratnya. Ya, jadi saya kira kita harus tahu, harus paham bahwa Inpres itu ditujukan kepada kementerian dan lembaga. Nah, penerapannya itu memang bertahap, ya bertahap penerapannya. 1 Maret ini diawali dengan ATR BPN, kelihatannya akan siap. Nanti yang lain-lain menyusul. Bagaimana kesiapan kepolisian misalnya kalau untuk urusan SIM, begitu. Baik, tentunya masyarakat juga harus lebih tahu terlebih dahulu apa manfaat jika telah dioptimalkannya Inpres ini, Pak Dirjen. Tapi kita akan jeda dulu. Setelah jeda kita akan lanjutkan pembahasan mengenai topik kita pada hari ini. Pemirsa tetap di program Juru Bicara.